Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinamita Oktariani dari kelas 10F. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Putri Pinang Gading yang berasal dari Bangka Belitung. Selamat menyaksikan. Bye bye. Oh my god! Wow! Pada zaman dahulu kala, di daerah Membalok, Bangka Belitung, hiduplah sepasang suami istri yang sudah cukup berumur. Pada zaman dahulu kala, di daerah Membalong, Bangka Belitung, hiduplah sepasang suami istri yang sudah cukup berumur. Mereka sudah lama menikah. Namun, sampai saat itu belum juga diberi keturunan. Sepasang suami istri tersebut bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan dan menanam padi di sawah. Mereka yang begitu luas meskipun hanya hidup berdua. Namun, istri tersebut hidup bahagia karena mensyukuri semuanya. Pada suatu pagi, sang suami pamit kepada istrinya untuk pergi memasang alat perangkap ikan di pinggir laut. "Bu, aku pamit ke laut dulu ya." "Ya, mau memasang penangkap ikan. Tidak ke tengah laut kan, Pak?" "Tidak, di pinggiran saja." "Hati-hati, Pak." Sesampainya di pinggir sungai, ia langsung memasang seorang alat penangkap ikannya, berupa bilik-bilik kecil yang terdapat lubang kecil sebagai pintu masuk. Kemudian, saat menjelang sore, sang suami kembali ke perangkap ikannya. Namun, seperti ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Ia pun menunduk melihat benda itu. Kakinya, apa ia pun mengambil bambu yang tak seberapa besar, kemudian melemparkannya ke laut. Saat mengecek alat perangkapnya, ikan, alangkah senangnya ia melihat terowongannya dipenuhi dengan ikan segernya. Ia memasukkannya ke dalam keranjang, yang di bawah hari keberuntungan ini banyak sekali. Ikannya hanya sedang asik mengambil ikan. Ia kembali merasa kakinya seperti menyentuh sesuatu. Apalagi sebelah bambu lagi. Banyak sekali bambu di sekitar sini. Ia mengambil bambu itu dan kembali melemparkannya. Air laut setelah pekerjaannya selesai, ia segera mengemas seluruh peralatannya dan membawa ikan tersebut pulang. Saatnya pulang, namun lagi-lagi kakinya menyentuh sesuatu. Lagi-lagi itu adalah sebuah bambu. "Ada sekali, bukankah ia bambu yang kulempar ke laut tadi? Bagaimana bisa ke sini lagi, padahal laut sedang surut?" Ia kembali membuangnya ke laut, namun bambu itu seakan-akan mengikutinya, yang entah bagaimana datangnya tiba-tiba. Kakinya menyentuh bambu lagi. "Sungguh aneh, mengapa bambu ini seakan mengikutiku? Sebaiknya aku bawa pulang saja." Setibanya di rumah, sang suami pun lupa cerita tentang bambu itu kepada istrinya. Bahkan bambu itu masih berada di keranjang ikannya. Namun, sang suami tidak tahu kalau istrinya menggunakan bambu itu untuk menjadi penahan padi yang dijemur, agar tidak terbang karena angin. "Bapak dapat bambu ini dari mana? Pakai ini saja deh beberapa hari." Kemudian, saat sepasang suami istri tersebut sedang bersantai menikmati matahari, mereka dikejutkan oleh suara ledakan. "Wah, suara apa itu?" Kemudian mereka berdiri dan mencari sumber suara. Saat mereka samping ke rumah, ternyata ada seseorang bayi perempuan di atas tumpukan padi yang sedang berjemur di dekatnya. Ada sebilah bambu yang dibawa pulang oleh suami telah terbagi dua, dan melihat hal itu keduanya sangat kaget dan langsung berlari menyampiri bayi tersebut. "Perempuan itu dari mana ini?" Sang suami ingin mengatakan bambu ajaib yang dibawanya dari laut. Ia pun menceritakan semuanya hanya kepada sang istri. Sepasang suami istri tersebut sangat bahagia. Ternyata benar itu adalah bambu ajaib. Tuhan telah memberi kita seorang anak. Dengan perasaan yang sangat senang, sang istri menimang bayi tersebut. Cantik itu. Mereka pun membawanya ke dalam rumah dan memutuskan untuk mengurus bayi bersama-sama. "Tidak besarkan biayanya, Ibu?" "Ya, Pak, pasti dia menjadi anak yang baik." Waktu terus berlalu. Mereka merawat bayi tersebut dengan baik dan memberi nama Putri Pinang Gading. Keduanya sangat menyayangi bayi tersebut. Tidak terasa, Putri Pinang Gading telah menjadi tumbuh dewasa.
Gadis remaja cantik, jelita, ia ahli memanah. Dari kecil, keahliannya tersebut digunakan untuk berburu di hutan dengan ditemani bapaknya. Berburu ulung di hutan. Ayo, pada suatu hari di kampung tetangga mendapatkan serangan seekor burung buas berbadan besar. Burung itu tidak hanya memangsa hewan ternak, tetapi juga seseorang penduduk telah dimangsa olehnya. Akibat tidak seorang pun yang berani keluar rumah. Kampung itu menjadi sangat sepi. Mendengar berita itu, Putri Pinang Gading sangat sedih. Ia berniat untuk menggunakan keahliannya, memanahnya untuk menangkap burung itu. Pak, aku ingin sekali menolong kampung tetangga yang mendapatkan serangan dari burung besar. Sebaiknya kau pikirkan lagi putriku, burung itu sangat besar dan ganas, kau bisa menjadi memangsanya. Benar kata ayahmu, kami takut kehilanganmu. Namun Putri Pinang Gading tetap pada pendiriannya. Ia mau menolong kampung tetangga itu meskipun dengan berat hati. Orang tuanya mengizinkannya. Saya yakin saya bisa melakukannya, Bu. Percayalah. Tapi kau berjanji harus menjaga dirimu baik-baik ya. Pasti, Bu, saya akan kembali dengan selamat. Keesokan harinya, Putri pergi menyiapkan busur dan anak panah yang telah dilumuri racun. Sini Bapak bantu. Terima kasih Pak. Setelah dirasa semua persiapan sudah cukup, Putri Pinang Gading pun beristirahat. Keesokan harinya, sang putri berangkat pagi-pagi sekali. Ia menempuh perjalanan setengah hari untuk sampai ke kampung tetangga. Meski tersebut, suasana kampung sangat sepi karena tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Kalau begini terus, penduduk kampung akan kelaparan. Bagaimana ia mendapatkan bahkan makanan jika keluar rumah saja mereka tidak berani. Putri Pinang Gading pun menyusuri jalan dengan waspada. Ia mengendap-endap di bawah pohon agar tidak dilihat oleh burung Garuda. Nama burung besar itu, tak lama kemudian ia melihat burung Garuda terbang menukik dan mendaratkan tubuhnya di pinggir danau. Burung ganas itu tampak kehausan. Itu dia yang kutunggu-tunggu. Putri pun mempersiapkan anak panah beracun. Kemudian mengamati gerak-gerik. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Setelah dirasa waktunya tiba, Putri Pinang Gading segera melepaskan anak panah ke arah Garuda. Anak panah itu meleset kencang dan tepat menangkap di dada Garuda burung itu. Terkejut ia mengepakkan sayapnya dan terbang dengan mengeluarkan suara yang memakan telinganya. Rupanya racun yang dioleskan ke anak panah itu bereaksi dengan cepat. Burung itu berteriak kesakitan dan jatuh terhempas di tanah lapang. Di pinggir sungai danau, burung Garuda tersebut telah mati. Warga pun terkejut mendengar suara burung Garuda itu yang sangat keras. Karena warga pun tahu yang terjadi pada burung itu. Garuda, iya, ada apa melihat burung Garuda tersebut telah mati? Seluruh warga kampung bersorak senang. Mereka sangat berterima kasih kepada Putri Pinang Gading. Terima kasih sudah menyelamatkan kampung ini. Sama-sama, dengan senang hati. Orang tua Putri Pinang Gading pun sangat bangga kepada anaknya. Kami bangga padamu. Alkisah tanah lapang tempat burung Garuda itu jatuh menjadi 7 buah anak sungai, dan anak panah yang mengenai dada burung itu berubah menjadi rumput bambu beracun yang dinamakan bule berantem, yang berarti bambu beracun oleh warga. Sekian video dari saya. Bye bye guys, terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.